Assalamualaikum. Halo semua. Yuk yang mau intip secara virtual tentang semua fasilitas di Nurul Fikri Boarding School Serang, Banten. Kamu penasaran? Jangan di-skip dan tonton sampai akhir ya. Pertama, kita lihat untuk wilayah Putra ini yuk. Di sini ada 9 asrama untuk semua level, baik SMP maupun SMA. Kemudian, di Nurul Fikri ada lapangan outdoor juga loh, yang bisa menampung 3 lapangan futsal outdoor sekaligus. Ada juga lapangan Umar bin Khattab yang biasanya digunakan untuk Liga Premier Bola maupun kegiatan upacara bendera di setiap Senin pagi. Next, kita ada jogging track, lapangan volley, lapangan basket, dan arena outbound. Tentu saja ada Masjid Abdul Malik yang digunakan untuk kegiatan ibadah, seperti salat berjamaah, menghafal Quran. Dan di pelataran masjidnya biasanya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan aktivitas organisasi lainnya. Kemudian kita beralih untuk melihat ke ruangan kelas yuk. Yang di sini maksimal 30 santri setiap kelasnya, baik di level SMP maupun level SMA. Kita juga tengok yuk fasilitas laboratorium biokimia dan laboratorium fisika yang sering dipakai sebagai arena ekstrakurikuler robotik. Setelah ke kawasan Putra, kita lanjut yuk ke kawasan Putri. Nah, di kawasan Putri ini terdapat 8 asrama dengan total kuota perangkatan kurang lebih 84 orang. Di wilayah Putri pun terdapat lapangan basket, lapangan voli yang digunakan untuk kegiatan olahraga, ekskul maupun organisasi serta kegiatan resmi seperti upacara bendera ataupun sholat Idul Adha berjamaah. Di wilayah Putri ini terdapat aula atau yang biasa disebut sebagai Aula Hilmi Aminuddin untuk memfasilitasi kegiatan yang membutuhkan ruangan tertutup seperti seminar ataupun motivation training. Beralih ke arena potongan, yaitu arena di mana putra dan putri bisa menghadiri wilayah ini di hari yang telah ditentukan. Salah satunya adalah minimarket, kemudian koperasi yang semua kebutuhan santri bisa dipesan dan dibeli di sini loh. Selanjutnya, yang paling menarik adalah Sport Center sebagai arena olahraga tertutup untuk santri. Di sini ada kolam berenang, lapangan futsal indoor, dan juga lapangan badminton indoor. Untuk seluruh sivitas akademika Nurul Fikri dengan fasilitas sekolah yang berstandar adiwiyata nasional, kami berharap santri SMP, SMA Nurul Fikri Boarding School Serang mampu beradaptasi tinggi, bersaing terhadap segala perubahan global untuk menjadi generasi yang cerdas, soleh, dan muslim. Nah, tunggu apa lagi? Yuk, gali lebih dalam potensi diri dan bentuk karaktermu dengan bergabung bersama kami di SMP SMA Nurul Fikri Boarding School Serang, Banten. Kita tunggu ya!
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah hadir ya. Perkenalkan nama saya Firman Fathur Rahman yang akan membersamai teman-teman ya pada technical meeting kali ini. Kira-kira suara saya terdengar nggak ya? Khawatir nanti nggak terdengar. Coba teman-teman komen di chat ya. Terdengar ya? Oke, baik. Oke, eh, saya sendiri sekali lagi perkenalkan nama saya Firman Fathur Rahman. Saya dari YouTube Ayo Kita Belajar dan Firman Fathul. Jadi teman-teman yang ngikutin YouTube Ayo Kita Belajar mungkin udah eh, lama ya. Saya sendiri pengisi di bidang OS Informatika. Jadi teman-teman yang udah 2 kali 3 kali OSN mungkin sudah sering mendengar ya suara saya. Baik, jadi nanti sebelum technical meeting, insya Allah untuk agenda pertama nanti akan ada penyampaian ya presentasi dari ILC terkait tentang pelatihan dan pengembangan diri terkait tentang OSN. Nanti teman-teman bisa simak dulu. Namun sebelumnya kita buka dulu bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan serahkan ke Kak Ari dulu ya. Kak Ari sudah siap? Oke, sudah siap Pak Firman. Baik, dipersilakan Kak Ari Oke, untuk presentasi terkait ILC-nya. oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ari dari tim ALC Indonesia. Di sini suatu kehormatan di sore hari ini kami dari tim ALC Indonesia dapat kesempatan bertemu dengan adik-adik dan diberikan kepercayaan juga dari tim Ayo Kita Belajar eh, untuk bisa join di eh, kegiatan kali ini. Eh, Kakak mau menginformasikan terkait persiapan adik-adik untuk OSN nih di tahun ini, di mana memang OSK tahun ini memang belum diinformasikan sampai saat ini. Kapan sih tanggalnya? Nah, mumpung, ya belum keluar tanggalnya, ini adik-adik masih punya kesempatan lebih waktunya lebih lama untuk mempersiapkan dari sekarang. Nah, dari situlah ALC Indonesia di sini banyak ada program-program untuk mempersiapkan adik-adik untuk lebih matang menyiapkan OSN di tahun ini, baik dari segi materi maupun nanti menghadapi soal-soal OSK gitu. Nah, di sini dari ILC sendiri kami baru mengeluarkan terbaru ya handbook OSN handbook untuk persiapan OSN di 2025 ini. Jadi ada untuk semua bidang dari matematika, fisika, kimia, biologi, kebumian, geografi, astronomi, ekonomi sampai informatika ini sudah ada. Ini untuk tingkat SMA dulu. Untuk yang SMP-nya nanti sabar, mungkin nanti insya Allah akan launching juga. Tapi ini baru yang SMA dulu untuk OSN handbooknya. Ini buat adik-adik yang mau mendapatkan nanti bisa menghubungi admin ILC atau mau ke uh, admin Ayo Belajar juga boleh sebagai partner kami gitu di ILC boleh. Selain itu juga kami juga ada beberapa program untuk adik-adik mempersiapkan materi maupun soal-soal OSN. Jadi ada pelatihan nih baik yang online maupun offline. Ya, ini ada pelatihan online nanti di bulan Maret dan April. Jadi mengingat karena waktunya ini bulan puasa, jadi ALC ini memberikan waktunya biasanya intensif berhari-hari. Ini cukup seminggu 2 kali di hari Jumat dan Sabtu. Kita mulai di 14 Maret sampai nanti 26 April mendekati OSK katanya gitu ya. Nah, ini nanti untuk yang batch 4 ini ada penawaran spesial buat adik-adik karena nanti untuk yang online-nya nanti akan dapat handbook yang tadi di awal gitu ya. Ini nanti adik-adik akan mendapatkan pembelajaran juga dapat handbook yang tadi itu serinya bisa digunakan untuk OSK sampai nanti OSP begitu. Selain itu juga ada pelatihan yang terpusat atau offline ya tatap muka langsung. Nanti itu pembelajarannya di Bandung. Nah, ini untuk yang SMA sama SMP di sini ada ya. Yang SMA dengan SMP itu nanti akan diselenggarakan insya Allah di tanggal 21 sampai tanggal 24 April ya. 4 hari nanti pelatihannya
di Bandung gitu. Jadi ini juga nanti untuk pelatihan terpusatnya yang kali ini karena kami sudah mengeluarkan buku, jadi adik-adik nanti akan dapat buku handbook yang tadi di awal ini sudah kalian dapatkan. Mungkin kalau kalian pelatihan terpusat atau ikut pelatihan di tempat lain, belum tentu nih ada handbook yang terbaru. Nah, di ALC nih di tahun ini ada pelatihan terpusat plus dapat bukunya yang terbaru untuk kalian mempersiapkan OSN di tahun ini gitu ya. Oke, nah selain itu kalau buat adik-adik untuk mempersiapkan pembelajaran mandiri ini juga ada ya, ada program Gold ini untuk mempersiapkan adik-adik dari segi materi, kemudian gimana sih melatih soal-soalnya. Nah, ini ada di program Gold Go to ASN with learning and drilling. Jadi kalian self learning, belajar secara mandiri dan drilling dari latihan-latihan soalnya gitu. Ya ini ada nanti di bulan Maret kami mulai di 8 Maret itu ada seminggu 2 kali paket pembelajaran yang bisa kalian dapatkan gitu. Ini kebetulan yang udah lewat ini yang batch ketiga, nanti kami buka lagi di batch limanya itu di tanggal 8 Maret ya. Seminggu nanti 2 kali akan dapat 2 paket pembelajaran. Nah, selain itu juga ada harta karun soal buat adik-adik yang buat ngelatih soal, ini udah ada pembahasannya, ada materi, kemudian ada soalnya juga tentunya. Ini dari tahun 2019 sampai 2024. Ini adalah kumpulan bank soal yang dibuat oleh tutor-tutor ALC Indonesia. Jadi adik-adik bisa melatih nih ya kemampuan belajarnya juga dari bank soal ini begitu. Oke. Oke, mungkin itu dari ALC terkait program-program ALC Indonesia begitu ya. Adik-adik kalau misalkan ada yang mau mengetahui lebih lanjut boleh nanti menghubungi admin ALC di 0851 732 5887 begitu. Oke, mungkin seperti itu informasi dari Kak Ari pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bisa menambah wawasan juga referensi adik-adik untuk pelatihan OSN untuk mempersiapkan di tahun ini. Begitu ya. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Pak Firman. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Baik, terima kasih Kak Arya atas presentasinya terkait ALC dan sebagai informasi soal dipersembahkan oleh tim ALC ya. Soal dari yang akan kita lakukan nanti besok gitu ya teman-teman, nggak usah khawatir terkait tentang kualitas soal yang akan kita gunakan begitu ya. Baik, kita lanjutkan terkait tentang technical meetingnya teman-teman. Sebentar akan saya tampilkan dulu ya. Oke. Oke, udah terlihat ya teman-teman ya PowerPoint-nya. Akan saya perbesar dulu. Oke, sebentar kita akan back dulu ya teman-teman. Oke, terlihat tidak teman-teman? Udah full screen ya. Baik, oke kita akan mulai. Jadi kita akan sampaikan dulu terkait juknisnya ya teman-teman dari awal biar teman-teman tahu ya prosesnya. Jadi untuk saat ini kita sedang melaksanakan tryout akbar ya OSNK SMP dan SMA 2025 batch 1 nanti insya Allah akan ada lagi kemungkinan dan mungkin akan tambah dengan SD juga untuk bulan April nanti. Kalau dan teman-teman yang sudah ikut dan mau ikut lagi juga boleh banget ya agar terlatih begitu. Jadi semakin sering latihan soal biasa akan semakin terlatih ya teman-teman ya terkait tentang variasi soal yang ada. Karena sebagai informasi sebenarnya silabus OSN itu hampir tidak berubah ya dari tahun ke tahun. Semenjak saya jadi ngebimbing OSN 2017 itu hampir tiap tahun itu sama sebenarnya. Walaupun sedikit ada perubahan tapi hampir sama. Tapi variasi soalnya yang berbeda. Nah, makanya dengan tryout ini teman-teman bisa lebih terlatih ya, begitu. Baik. Jadi untuk tryout kali ini kita akan diikuti oleh SMP SMA. Jadi ada 12 bidang ya, teman-teman. Dan saya latar belakangnya dulu ya. Jadi channel Kita Belajar ini adalah channel YouTube yang membahas soal OSN sejak 2020 karena memang
Ayo Kita Belajar 2020 baru dibuat ya. Tapi walaupun sebenarnya ini pindahan dari channel Firman Fathul. Cuman karena dibagi fokusnya sehingga untuk channel Ayo Kita Belajar itu lebih ke OSN. Nanti sekarang Firman Fathul dia akan masuk ke KSM ya teman-teman. Begitu. Dan sudah ada 3.000 video yang bisa teman-teman bisa lihat di YouTube Ayo Kita Belajar. Jadi bisa cek, bisa lihat ada soal OSNK, OSNP, ada prediksi OSNK, bahkan ada prediksi OSNP. Ada juga materi-materi OSN yang sudah sesuai ya silabus, teman bisa lihat aja di playlistnya begitu. Nah, jadi sudah ada 3.121 video dan selalu bertambah setiap minggunya teman-teman. Jadi bisa lihat, cek aja ya teman-teman dan sesuaikan dengan kebutuhan, bisa SMP, SMA, mata pelajaran, alhamdulillah sudah semua ya. Dari pembahasan SD, SMP, SMA tahun 2024 udah dibahas semua. Provinsi sedang proses begitu, tapi untuk yang SMA kayaknya udah semua deh begitu. SMP sedang proses, beberapa ada yang belum. SD juga ada yang sudah begitu. Jadi teman-teman bisa lihat aja dan alhamdulillah udah lengkap. Bahkan prediksi 2025 juga sudah ada, bisa cek ya di YouTube Ayo Kita Belajar. Dan teman-teman yang akan mengikuti KSM juga, biasa kan anak-anak KSM itu bisa juga ikut KSM ya, dan SMA juga boleh sebenarnya karena beberapa kali anak SMA itu bisa juara OSN di tingkat nasional ya. KSM, dia ikut OSN, KSM juga ada. Jadi dua-duanya double ada juga teman. Jadi boleh banget ikut. Nah, kami juga membahas ya di YouTube Firman Fathul, teman bisa cek aja. Walaupun memang bertahap ya, masih baru ada geografi, nanti akan bertambah ekonomi sebentar lagi dan selanjutnya dan seterusnya SMP, SD juga ya begitu. Nah, untuk proses pendaftarannya sudah tahu ya teman-teman, kemarin udah melakukan pendaftaran dan sebenarnya untuk yang sekarang udah tutup, tapi bagi yang mau itu masih bisa, cuman terbatas bagi hanya yang berbayar saja teman-teman karena terkait kapasitas server dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang ada yang masih mau itu hanya untuk yang berbayar saja sampai 1 Maret. Jadi kalau yang gratis sudah sampai maksimal 25 Februari kemarin ya teman-teman. Begitu. Selanjutnya bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal ya, teman-teman buat contoh ini ada di bit.ly /kumpulan soal Ayo Kita Belajar. Di sini ada silabus juga, ada soal SD, SMP, SMA, nanti nyusul KSM juga ya teman-teman. Terus ini timeline-nya. Jadi ini kemarin terakhir 20 Februari terakhir maksimal pendaftaran tryout. Terus kemarin sudah di-share ya teman-teman ya, akunnya. Jadi username-nya standarnya itu email yang didaftarkan, password 4 digit terakhir nomor WA ya yang didaftarkan juga. Jadi kalau teman-teman salah ngisi dia di emailnya, misalnya emailnya ada spasi, bukan pakai koma tapi pakai titik, itu ya sudah pakai itu aja dulu ya. Kemarin ada yang chat begitu, kok nggak bisa, ternyata salah ngisi email dan sebagainya. Jadi sesuaikan yang sudah didaftarkan aja dulu ya. Yang penting namanya benar, sekolahnya benar begitu ya, nanti buat sertifikat juga. Nah, hari ini sudah dilakukan technical meeting. Terus nanti hari ini awalnya cuma 1 kali, tapi cuman kita akan lakukan 2 kali sekalian hari ini ya. Jadi hanya 3 soal saja untuk menguji sistem dan teman-teman juga yang penting bisa masuk dulu dan ngecek bentuk soalnya kayak gimana dan cara ngisinya kayak gimana ya teman. Nanti kita akan praktekkan begitu. Dan untuk yang peringkat tertinggi nanti besok akan ada uji coba. Uji coba bukan tryout bidang ya, uji coba aja. Soalnya terdiri dari soal literasi, numerasi umum aja sama logika. Jadi harusnya sih setiap bidang bisa ya karena soalnya umum begitu. Nanti 3 peringkat tertinggi nanti kita umumkan dan akan mendapatkan hadiah member silver. Itu kita belajar ya, ada prediksi, ada OSNK, dan banyak video lainnya yang bisa diakses begitu ya teman-teman ya. Nah, nanti hari Minggu tanggal 2 Maret baru pelaksanaan TO Akbar. Nanti di pengumuman pemenangnya itu plus minus 7 hari ya teman-teman ya, dari sejak tryout dilaksanakan begitu. Nah, ini ketentuan soalnya teman-teman, sistem penilaiannya. Jadi untuk yang matematik, fisika, kimia itu kan dia isian singkat. Untuk untuk informatika itu ada singkat, ada pilihan ganda, tapi tetap dia tidak ada minusnya ya. Jadi kalau dia benar plus 2, salah 0, tidak diisi 0 ya teman-teman ya. Nah, berbeda dengan pilihan ganda, kita akan menggunakan sistem OSN biasanya. Itu untuk jumlah soalnya sebagai berikut ya teman-teman, udah ada di sini. Waktunya juga sudah ditentukan. Nah, untuk benarnya dia plus 4, salah -1, tidak diisi 0. Jadi teman-teman nanti hati-hati untuk yang tidak yakin atau bahkan mungkin merasa tidak ada jawabannya, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan, bisa diisi, bisa enggak ya, terserah ya. Tapi mungkin bisa tidak diisi ya, agar lebih aman aja. Tapi nanti kembali ke teman-teman strateginya seperti apa, gitu. Nanti, nah ada pertanyaan, juara umum diambil dari mana nih?
Nah, juara umumnya itu diambil dari juara akumulasi semua bidang ya sesuai rank. Jadi sekolah mana nih yang paling banyak begitu. Nah, ada pertimbangan juaranya kemarin kan ada smartphone, ada smartwatch kan cuman tanggung ya kalau smartphone dikasih ke sekolah gitu. Nanti bisa kita konversi menjadi tapi pilihan aja sekolah mau itu ya, mau tetap itu sesuai kita janji di poster karena sudah ini ya tercantum ya atau kita bisa konversi menjadi 10 akun platinum member channel kita belajar ya. Teman-teman nanti bisa dipilih. Nanti untuk yang juara umum 2-nya itu 5 akun. Nah, juara 3-nya kan 3 akun ya, teman-teman ya. Nanti bisa disesuaikan begitu. Nah, untuk waktu pelaksanaan ini nanti kita akan untuk sementara ini teman-teman karena ngelihat kemampuan server yang kita punya ya. Jadi sementara sebelum ada perubahan minggu 2 Maret itu jam 9 sampai jam 12 itu IPA, IPS, Matematik SMP, Kebumian, Kimia, Biologi. Nanti untuk yang siangnya antara jam 12 sampai jam 15 itu Geografi, Ekonomi, Astronomi, Matematika, Fisika, Informatika. Ini yang SMA-nya ya, yang atas karena ada SMP-nya. Nah, gimana kalau ada nilai yang sama? Ya, jadi kalau ada nilai yang sama, juara ditentukan oleh yang mana yang ngeklik mulai duluan dan yang dia nge-submit duluan, teman-teman, ya. Jadi yang itu yang akan kita. Kenapa? Karena kalau dia mulai duluan berarti kan dia tidak melihat soal bisa jadi ya kan kita nggak tahu ya, tapi harapan teman-teman tidak tidak menyontek. Jadi saya harapannya sih benar-benar jujur ya untuk menguji kemampuan teman-teman begitu. Ini juga tryout begitu. Jadi benar-benar menguji, nanti kita akan lihat nilainya seperti apa begitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang tadi disampaikan. Jadi hadiahnya seperti teman-teman. Jadi untuk hadiah juaranya itu ada peringkat 1 sampai 3 itu diskon pelatihan ya 70%. Untuk yang pelatihan dari ALC teman-teman. Jadi ada pelatihan yang akan dia adakan ALC itu untuk SMA itu dia tambahannya selain 70% juga dapat e-course, jadi ada satu akun yang bisa mengakses materi begitu ya. Dan hal lainnya itu di IELTS teman-teman dan bank soal itu untuk 1 sampai untuk peringkat 1 3 SMA ya. Nah, SMP-nya itu belum ada e-course-nya sehingga penggantinya adalah buku persiapan OS. Nanti akan kami kirimkan ya, bukunya sudah ada. Nanti juaranya akan kami kirimkan buku ya. Begitu. Untuk peringkat 4 sampai 5 diskon 50%, peringkat 6 sampai 10 diskon 25% dan semua peserta itu mendapatkan diskon 10%. Nah, juara umumnya itu ada smartphone, smartwatch dan 3 akun platinum member channel Ayo Kita Belajar begitu. Nah, akun platinum member ini bisa mengakses semua video ya teman-teman, ada 3.000-an video begitu dan akan bertambah setiap minggunya. Nah, spesial rank 1 sampai 10 SMP semua bidang itu free pendaftaran ke SMA Islam Nur Fikri Boarding School Serang ya teman-teman. Jadi bagi yang mau itu bisa banget ya mendaftar begitu. Nah, itu ya teman-teman. Nah, cara pengerjaannya kita akan coba praktekkan ya. Sebentar teman-teman. Saya stop screen dulu. Kita akan praktekkan untuk cara pengerjaannya. Oke, pastikan teman-teman sudah masuk akunnya ya. Oke, sebentar. Oke, di sini ada aplikasi sudah tampil ya namanya uji coba soal 1. Nah, ketika pertama udah masuk, ketikkan lihat namanya. Namanya siapa dan dia bidang apa di sini ada. Kalau ini kan saya uji coba ya, uji coba bidangnya uji coba. Nah, klik di sini, nanti dia akan masukin token ya teman-teman. Tokennya uji coba 1. Kita coba dulu kalau salah dia saya perbaiki ya. Uji coba 1. Oke, benar. Nah, cara pengisiannya teman-teman lihat instruksinya. Di sini misalnya untuk soal pertama itu bentuknya misalnya isi singkat. Itu khusus untuk fisika, tadi informatika sama matematika ya. Nah, jadi ada instruksi sini, jawab hanya dengan angka. Nah, rata-rata untuk isian singkat itu hanya dengan angka, teman-teman ya. Bisa juga dengan koma, boleh dengan koma atau angka tergantung dari atau slash. Untuk yang misalnya setengah itu bisa gini. Ya, ya. Kita perbesar dulu. Jadi kalau misalnya dia setengah bisa kayak gini, kalau dia bentuknya apa namanya? Pecahan ya. Bisa juga dia dalam bentuk koma atau desimal. Ya atau lainnya. Nanti tergantung instruksinya. Kalau ini berarti kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Nah, itu setelah teman-teman klik angka 2 itu klik simpan. Nah, simpan terus klik soal selanjutnya. Nah, di sini misalnya bendera Indonesia terdiri dari warna merah dan putih dong.
Gak mungkin ada kuningnya. Pilih jawaban dipisah dengan koma. Nah, kalau ada instruksi seperti ini, contoh 1,3 gitu ya, pakai Romawi, maka pakai Romawi, jangan pakai angka biasa. Walaupun teman-teman tahu 1 dan 2 jawabannya, jangan kayak gini. Ya, tapi jawab dengan ini dan ini gitu ya. Yang benar ini kan. Dan mulai dari urutan teratas. Artinya yang atas mana yang paling kecil? 1 dan 2. Jangan 2 dan 1 walaupun benar putih merah. Ikuti dengan instruksinya ya teman-teman ya. Jadi jawabannya seperti ini. Jangan 2 Romawi, koma 1 gitu ya. Terus simpan. Nah, kalau udah simpan, teman-teman klik selanjutnya. Nah, untuk soal pilihan kan itu seperti ini. Jadi ini jawab biasa aja. Pilih sesuai dengan teman-teman inginkan. 3 kali 2 sama dengan 6. Begitu. Kalau udah beres, udah tinggal teman-teman klik hentikan aja ya. Di sini ada tombol hentikan tes. Tapi kalau teman-teman ada banyak soal nih ragu, klik aja ragu. Ini akan menandakan bisa udah sejam. Nah, teman bisa ngecek lagi. Misalnya apakah ragu ini mempengaruhi jawaban atau ke-save enggak ya? Itu tetap ke-save ya teman-teman ya. Begitu. Jadi gak usah khawatir ya. Jadi teman-teman bisa ke-save juga walaupun dia masih dalam bentuk kuning. Udah kehentikan terus masih warna kuning nggak apa-apa. Ya. Klik hentikan, tapi kalau mau dihilangin juga nggak masalah juga. Terus teman-teman klik centang dan klik tombol hentikan kalau udah selesai. Atau nunggu sampai waktu habis juga boleh. Terus teman-teman bisa klik hentikan. Ya. Oke, sebentar kayaknya annotate-nya ada yang nyoret-nyoret nih ya. Izinnya belum di ini nih. Belum dibatasi. Oke. Oke, itu ya teman-teman terkait tentang apa namanya? Tentang pengerjaan soalnya. Nanti kita akan bahas lagi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa share di ini ya, grup ya. Nanti tinggal tanya aja. Oke, kita lanjut terkait tentang ininya. Sebentar kita akan lanjutkan lagi tadi belum beres. Oke, itu terkait tentang pelaksanaan dan cara kerjanya teman-teman. Nanti besok itu akan ada, jadi hari ini hanya tadi doang 3 soal doang ya teman-teman. Oke, sebentar ini gimana ya? Sebentar ini banyak yang coret-coret. Ntar di mana ya? One person can share at time. Oke, wait. Annotate-nya. Oke, ada titipan ya dari Nurul Fikri. Jadi ini adalah brosurnya bagi teman-teman yang mau mendaftar, silahkan ya teman-teman. Jadi ini ada linknya juga kalau misalnya teman-teman mau lihat ya. Ini ada linknya, terus ini beasiswanya dan udah. Jadi kalau teman-teman mau ikut boleh banget ya. Bisa dipelajari di Juknis yang sudah diberikan begitu teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Oke, kalau misalnya udah waktu habis ketika ngerjain gimana ya? Itu otomatis tersimpan ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Misalnya teman-teman udah lagi ngisi nih, terus dia waktunya habis, itu aman kok kesimpan ya. Jadi nggak akan ke ini apa namanya hilang ya jawabannya. Jadi soal itu jawaban akan tersimpan setiap soal teman-teman jawab. Jadi kalau misalnya teman-teman mati lampu di rumah dan sebagainya, nyalain lagi tenang aja, soal akan tersimpan ya teman-teman ya. Begitu. Oke. Untuk ada lagi pertanyaan untuk mapel apa aja di jam berapa itu ada di Juknis ya teman-teman, bisa dilihat aja. Tadi
Untuk pelajarannya itu ada untuk yang biologi itu jam 9 sampai jam 12 ya. Tadi ada pertanyaan. Jadi yang jam 9 sampai jam 12 itu IPA, IPS, Matematik SMP, Kebumian, Kimia, dan Biologi. Untuk yang jam 12 sampai jam 15-nya, itu Geografi, Ekonomi, Astronomi, Matematika, Fisika, Informatika. Misalnya Kak, boleh nggak saya ngerjain jam 1? Sedangkan ini jam 12 kan soal zuhur dulu. Itu nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah ya. Jadi sama ketika teman-teman jam 9 tapi ngerjain jam 9.30. Sebenarnya boleh-boleh aja, cuma nanti maksimal sampai jam 12 ya teman-teman ya. Begitu. Yang sama yang jam 12 itu maksimal juga jam 3 gitu ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, batas waktu pengerjaannya sesuai dengan sesi ya. Berarti untuk yang sesi 1 itu jam 12, untuk sesi 2 itu jam 3 ya, begitu ya. Begitu. Untuk poin matematik SMA apakah sama dengan yang SMP? Sama, teman-teman tadi sesuai dengan Juknis. Jadi di situ ada IPA SMP berarti plus 4 ya, salah min 1, IPS lihat aja di Juknis teman-teman ya, sama aja. Oke, uji coba hari ini tuh sebenarnya kan cuma 3 soal ya. Teman-teman mau 1 menit ke 3 menit boleh banget. Jadi bebas mau ngerjain berapa lama juga ya. Begitu. Untuk sebenarnya teman-teman bisa lihat di ini ya. Untuk poinnya ada di Juknis di sistem penilaian. Jadi yang plus 2 salah 0 tidak diisi 0 itu hanya yang isian singkat aja. Matematik, fisika, informatika. Nah, selain itu ya mata pelajaran lain termasuk SMP juga itu benarnya 4 ya, salah min 1 tidak diisi 0 begitu. Ya, jadi ini untuk menguji teman-teman ya. Teman-teman apakah ngerjainnya benar atau asal-asal, kan ada yang kalau tidak ada minus isi aja semua PG-nya. Kan tebak-tebakan. Nah, ini Ngegar. Nah, untuk tokennya nanti oh ya, tokennya itu untuk hari ini silahkan teman-teman klik aja uji coba 1 ya untuk nyobain ininya. Bentar kita share to everyone aja kali ya. Atau nanti saya akan share di ini ya. Uji coba 1 di ini di grup udah di share ya untuk token hari ini, kalau mau nyobain silahkan. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada mungkin dicukupkan ya teman-teman ya. Tokennya sudah ada di grup WA ya. Silahkan dicek aja. Untuk tokennya bisa dilihat. Waktu berjalan sebenarnya iya. Jadi teman-teman waktunya akan berjalan sesuai dengan waktu pengerjaannya. Tapi jadi teman-teman ngerjain jam 10, sedangkan waktu pengerjaannya misalnya waktu pengerjaannya harusnya 2,5 jam. Tapi kan maksimal jam 12, maka kita akan stop semua pengerjaan semua bidang itu jam 12 teman-teman. Karena biar adil ya teman-teman ya. Jadi nanti tetap kita stop jam 12 begitu. Jadi yang kan sebenarnya kita ada toleransi itu kan 3 jam ya teman-teman ya. 9, 10, 11, 12. Tapi rata-rata paling lama 2,5 jam. Jadi sebenarnya teman-teman mulai jam 30 juga bisa aja sih gitu ya. Jadi kalau mulai jam 9 berarti nanti selesai jam 11.30, 9.30 selesai pas jam 12. Jadi paling tidak 9.30. Tapi kalau teman mulai jam 10 resikonya tetap jam 12 kita stop ya teman-teman. Jadi pastikan pengerjaannya itu sesuai dengan waktunya begitu. Ya. Karena kalau misalnya masih bisa jam 12 ngerjain berarti itu sampai jam setengah 3 ya. Itu nanti nggak adil, khawatir lihat ke temannya dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaannya boleh di chat ya, biar cepet. Nanti langsung saya jawab. Kalau untuk Sateo tokennya beda-beda teman-teman ya. Nanti tokennya akan berbeda-beda, bahkan mungkin bisa setiap bidang bisa beda ya. Jadi bidang A bisa beda atau mungkin sesi 1, sesi 2 beda, nanti kita lihat ya. Tapi yang pasti bisa kita bedakan begitu. Terus untuk token yang hari ini dan besok itu juga beda. Nanti jangan lupa besok ada itu ya teman-teman, ini ada uji coba sistem lagi. Teman soalnya lebih banyak dan berhadiah, dan nanti yang
nilai tertinggi akan kita umumkan. Biar seru-seruan aja buat besok mah ya, nggak wajib juga, tapi dicoba ya, dicoba aja lah ya buat belajar begitu. Karena soalnya soal umum sih, literasi, numerasi, dan logika gitu ya. Harusnya setiap bidang bisa lah ya, karena itu soal biasa begitu. Begitu. Token untuk besok beda ya, nanti kita akan berikan lagi teman-teman ya. Jadi untuk uji coba hari dan besok itu beda ininya, apa namanya, tokennya begitu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Baik. Besok apakah ada pengawas atau enggak? Jadi gini teman-teman, saya lupa menyampaikan. Jadi sebenarnya memang kita tidak menggunakan Zoom. Weh, boleh nyontek nih, enggak. Jadi sistem CBT yang kita buat sebenarnya itu dia bisa mendeteksi apa teman-teman bisa apa namanya dia newtab atau tidak begitu ya. Tapi memang itu kembali ke teman-teman ya. Tapi harapan kami tidak menyontek dan sebagainya, karena yang namanya online mau OSN pun nanti bisa aja nyontek dan sebagainya ya. Tapi kembali, saya yakin anak-anak OSN itu jujur-jujur ya teman-teman ya. Teman-teman tidak akan mengadakan apa namanya, kejujuran teman-teman hanya dengan untuk hadiah saja, karena percuma dapat hadiah kalau misalnya tidak jujur begitu ya. Karena dengan curang, cara curang banyak banget ya. Tapi kita udah usahakan teman-teman itu harusnya ketika new tab, searching dan sebagainya, jawaban itu ketahuan secara sistem, karena udah kita setting. Jadi teman-teman jangan sampai nyontek begitu ya. Dan tidak ada pengawasan sih untuk TO besok ya, untuk yang Maret juga begitu ya, 2 Maret nanti gitu. Jadi silakan jujur-jujuran aja, uji kemampuan teman-teman sebisanya begitu ya. Karena OSN ini akan menguji ya kemampuan teman-teman sejauh mana belajarnya begitu. Sekali lagi OSN ini sebenarnya, sekali lagi soalnya, konsepnya, silabusnya sama tiap tahun. Yang bedain kok seakan-akan ketika ada yang pernah ikut OSN mungkin ya, kok soalnya susah banget, gak sama kayak sebelumnya. Sebenarnya soalnya sama, bukan sama sih, konsepnya sama, cuman variasi soalnya beda begitu ya. Saya pengajar informatika selalu mendapatkan anak-anak yang selalu bilang kok soalnya lebih sulit ya Kak ketika di YouTube ya. Beda kok dengan prediksi gitu ya. Padahal prediksi yang kami buat itu konsep dan silabusnya sama semua teman-teman. Tapi kok seakan-akan beda ya? Itu karena variasi soalnya beda. Misal kayak soal kombinatorika gitu ya. Ya nggak mungkin dong pertanyaannya sama harga ganti angka itu kan di SMA. Kalau OSN itu biasanya konsepnya sama, cuman dia cara ininya beda gitu ya, variasi soalnya dan cara penyelesaiannya sedikit berbeda begitu. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman bisa belajar dengan giat ya. Terus gunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau bisa latihan mungkin 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, sebanyak-banyaknya bisa 500 soal. Jadi pasti beda. Orang yang udah ngerjain ratusan soal dengan hanya soal tahun kemarin aja beda pasti ya. Makanya untuk YouTube kita belajar, kami sudah membuat ya video itu sampai 2014 untuk informatika itu paling lengkap karena saya sendiri yang bahas. Dari 2014, 15, 16 sampai 2024 itu udah ada semua begitu. Nanti yang bidang lain akan menyusul ya, kita akan perbanyak juga biar lebih terlatih begitu. Tidak hanya soal tahun kemarin aja teman-teman. Jadi pelajari soal-soal tahun kemarin juga. Dan kalau bisa, kalau tingkat kabupaten juga bisa bahas tingkat provinsi juga. Teman-teman bisa duluan gitu ya. Karena kalau teman-teman bisa ngerjain tingkat provinsi, udah pasti dong tingkat tingkat kabupaten bisa ya teman-teman ya. Begitu. Oke, kalau misalnya udah gimana uji cobanya? Udah nggak apa-apa, tinggal logout aja ya. Jadi teman-teman bisa logout, terus nanti besok nanti lebih banyak soalnya ada 50 soal ya. Sekalian nanti ada hadiah dari kami juga begitu. Oke. Untuk juara TO-nya itu setiap bidang, nanti setiap bidangnya ada 10, 10, 10, 10. Pada total kan ada 90 untuk SMA, ada 30 untuk SMP ya. Nanti kita lihat sekolah mana yang paling banyak itu yang akan mendapatkan juara umumnya. Tapi setiap orang juga, setiap juaranya juga dapat sertifikat. Oh ya, setiap semua peserta juga dapat sertifikat ya teman-teman ya. Gitu. Kak, saya baru masuk misalnya ini gimana ya? Penjelasannya sebenarnya udah kita rekam ya di YouTube. Nanti teman-teman bisa cek lagi kalau ketinggalan sebenarnya. Nanti udah kita rekam dan teman-teman bisa cek lagi cara pengerjaan kalau lupa begitu ya. Untuk uji coba besok yang berhadiah, uji coba sistem ya, itu kita hanya bedakan SMP dan SMA teman-teman. Jadi bukan per bidang beda-beda soalnya enggak. SMA sama semua, SMP karena tergantung dengan kemampuan itunya ya, tingkat
kesulitannya begitu ya. Jadi kita bedakan di situnya aja. Tapi untuk bidangnya sama. Misalnya matematik SMA dengan fisika SMA bisa sama nggak soal uji coba besok uji coba air sistem ya? Itu sama teman-teman. Gitu. Oke, semua informasi ada di grup teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa tanya langsung ke admin ya yang sering ngechat di grup ya. Itu tanya aja ke situ ya teman-teman ya. Jadi dijawab. Untuk belajarnya dari mana aja, bisa dari YouTube, dari teman. Saran saya kalau untuk OSN teman-teman bisa bisa ikut pelatihan begitu ya. Em, saya yakin kok ya teman-teman kalau belajar terus ya dan pasti beda lah orang yang belajar sehari 2 jam yang terus sama yang sehari cuma setengah jam pasti beda hasilnya gitu ya. Apalagi teman-teman kalau bisa di kabupatennya ada sekolah yang sering juara. Nah, teman-teman harus harus lebih sering lagi belajar ya. Kalau dia 2 jam, teman-teman harus 4 jam sehari gitu ya. Nah, belajar dari mana saja, bisa dari teman, bisa dari pelatihan-pelatihan, dan tadi ada ALC teman bisa ikuti gitu ya, bisa e-course-nya, bisa online-nya, bisa offline-nya begitu. Kalau punya anggaran ya bisa privat dan lebih bagus lagi mungkin bisa ikut offline ya biar lebih inilah terasa ya. Kalau online kadang-kadang kan di rumah bisa ini tuh kalau offline kan dia full ya sehariannya. Tapi saran teman-teman ya itu kembali ke teman-teman ya. Karena banyak cara untuk belajar ya, tidak harus dari YouTube aja sebenarnya. Tidak harus dari YouTube saya juga ya sebenarnya, bisa banyak cara lah. Kan YouTube itu salah satu sarana aja, bisa dari buku dan sebagainya. Gitu. Oke, kalau ada yang curang dan ketahuan kita langsung diskualifikasi teman-teman ya dari peringkat begitu. Jadi teman-teman jangan sampai curang ya. Jadi pastikan harus jujur ya. Kalau misalnya tryout aja curang apalagi nanti OSNK-nya ya. Atau apalagi nanti kalau udah OSN-nya nanti bakalan ini ya. Ya nggak sesuai dengan kemampuannya nanti ya begitu dan nggak berkah juga nanti nilai-nilainya juga ya. Nah untuk di hari Minggu berapa soal udah ada di Juknis, baca aja ya teman-teman. Begitu ada di Juknis semua lengkap terkait dengan jumlah soal, waktu pengerjaan dan poinnya juga begitu. Oke. Untuk pengerjaan boleh nggak di smartphone, di laptop, boleh. Semua bisa. Yang penting pakai Chrome sebenarnya. Jadi teman-teman bisa pakai HP, bisa pakai laptop, bisa pakai PC ya. Jadi bahkan pakai TV bisa nggak bisa kayaknya kalau kalau TV-nya Android dan smart TV ya. Tapi aneh juga ya kalau di TV ya. Teman-teman bisa ini aja pakai pakai HP, pakai laptop ya, pakai tab nggak apa-apa bisa ya. Gitu. Oke, gimana uji cobanya udah bisa belum? Udah pada bisa ya? Udah ya? Alhamdulillah kalau sudah nanti kita akan lanjutkan besok untuk uji coba yang benerannya. Intinya pengerjaannya kayak gitu ya, mudah banget sebenarnya. Terakhir pesan Kakak mudah-mudahan dilancarkan ya. OSNK-nya juara OSN, berkah sampai nasional. Yakinkan kalian bisa, yakin tidak akan percuma. Ya tidak ada usaha yang sia-sia sebenarnya ya. Pun kalau teman-teman nggak juara gimana Kak? Kalau nggak juara nggak apa-apa karena ilmunya akan dipakai. Jadi ada bimbingan Kakak nih ya. Dia nggak juara, dia sedih banget gitu ya. Padahal dia pengen ke ITB gitu ya. Salah satu dia cuma masuk finalis OSN Informatika begitu ya. Sedih banget padahal dia pengennya Pripas masuk ITB kan kalau juara OSN Informatika tapi dia cuma provinsi aja terus dia belas dendam tuh belajar ternyata kemampuannya itu kepake pas UTBK teman-teman. UTBK kepake banget gitu ya karena UTBK kan soal-soalnya kan menguji kemampuan analis. Jadi kalau teman-teman juara OSN minimal provinsi ya itu kemampuan belajarnya udah tinggi banget gitu ya. Jadi pasti belajarnya lebih mudah dibandingkan teman-teman yang nggak OSN. Saya yakin banget. Jadi jangan disia-siakan. Teman-teman adalah orang-orang terpilih dari sekolahnya masing-masing. Gak mungkin kebetulan pasti teman-teman udah dipilih. Pasti yang terbaik di sekolahnya masing-masing. Saya yakin dan pasti berhasil ya kalau teman-teman berusaha. Itu aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih banget yang udah ada dan udah masuk ke Zoom ini ya. Kita akan coba kembali besok untuk uji coba sistem yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.